Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Pada awalnya, pendirian Abbasiyah pertama kali dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang sebagai gerakan rahasia yang dipimpin oleh Ibrahim, yang bertujuan untuk mendirikan kekuasaan Abbasiyah. Namun, gerakan tersebut diketahui oleh Khalifah Umayyah terakhir yang bernama Marwan bin Muhammad yang akhirnya tertangkap, lalu dipenjarakan di Haran, kemudian dieksekusi. Namun sebelum dieksekusi, Ibrahim berwasiat kepada adiknya Abu Abbas untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, dan secara resmi dinasti itu berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Berdirinya dinasti Abbasiyah dipelopori oleh Abu Abbas As-Soffah yang mempunyai pedoman lebih mengutamakan kekuatan dan dalam kebijakannya. As-Soffah menjadi pendiri dinasti Arab Islam yang ketiga setelah Khulafaur Rasyidin. Akan tetapi masa pemerintahannya begitu singkat karena As-Soffah meninggal pada tahun 775 Masehi. Setelah wafatnya As-Soffah, pemerintahan diganti oleh Abu Ja'far yang mengambil gelar Al-Mansur. Khalifah Abbasiyah kedua ini meletakkan dasar-dasar pemerintahan Abbasiyah yang sudah ditiru sejak awal zaman Abbasiyah. Dasar-dasar ini sudah ada di daerah timur dan dikenal oleh orang-orang Persia. Di bawah Abbasiyah, kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Dinasti Abbasiyah ini muncul dengan bantuan orang-orang Persia yang merasa bosan terhadap Bani Umayyah di dalam masalah sosial dan politik diskriminasi. Di masa pemerintahan Mansur ini, Baghdad dibangun menjadi ibu kota Bani Abbasiyah dan merupakan pusat perdagangan dan kebudayaan. Dan pada masa inilah mencapai masa keemasannya antara masa Khalifah ketiga, dan lebih khusus lagi pada masa Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun. Karena kehebatan kedua khalifah ini, dinasti Abbasiyah memiliki kesan yang baik dalam ingatan publik dan menjadi dinasti paling terkenal dalam sejarah Islam. Kali ini saya akan membahas perkembangan dinasti Abbasiyah. Saya akan membahas perkembangan politiknya dulu. Berkuasanya dinasti Abbasiyah menggantikan dinasti Umayyah menandakan terjadinya perubahan dalam perpolitikan Islam. Pemerintah Abbasiyah menerapkan konsep negara khilafah yang teokratis menggantikan negara sekuler dinasti Umayyah. Selain itu, dinasti Abbasiyah berbeda dengan dinasti Bani Umayyah karena lebih bersifat internasional. Dinasti Abbasiyah dipandang sebagai pemerintahan yang muslim, di mana orang Arab hanyalah menggunakan satu bagian dari komunitas umat Islam. Perkembangan politik, ada beberapa sistem yang dijalankan pada masa pemerintahan Abbasiyah, diantaranya para khalifah tetap berasal dari keturunan Arab murni, sedangkan pejabat lainnya diambil dari kaum Mawali. Kota Baghdad dijadikan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan serta terbuka bagi siapapun termasuk bangsa dan penganut agama lainnya. Lalu untuk ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang mulia dan penting, lalu sangat dikembangkan, dan kebebasan berpikir secara hak asasi manusia. Perkembangan administrasi dinasti Abbasiyah. Administrasi pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan perkembangan dari pemerintahan dinasti Umayyah yang terakhir. Jadi Al-Mansur mengaku berhutang budi kepada Hisham, yaitu Khalifah Umayyah, di bidang organisasi kenegaraan. Organisasi pemerintahan dinasti Abbasiyah disebut Diwan Al-Aziz yang dikepalai oleh Wazir Al-Tafwid. Nah, Diwan Al-Aziz itu terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama ada Diwan Al-Kharaj, ini tuh Departemen Pajak Tanah, dan kedua Diwan Al-Dia, Departemen Pembendaharaan Negara, dan Diwan Al-Jun, Departemen Pertahanan, lalu Diwan Al-Mawali wa Al-Ghilman, itu Departemen Mawali dan Budak. Yang kelima ada Diwan Al-Zuman Al-Nafaqat, yaitu Departemen Pengawas Pembelanjaan Negara. Dan ada Diwan Al-Rasail, itu Departemen Kejaksaan. Lalu ada Departemen Kepolisian. Dan ada departemen yang dikelola oleh Kodi yang dikepalai oleh
dikepalai oleh Qadi al-Qudat. Nah, peradilan itu merupakan peradilan tertinggi dalam mengelola administrasi. Terus ada Al-Barid ya. Al-Barid merupakan pelayanan pos 1 Diwan yang memiliki stasiun-stasiun sepanjang jalan. Nah, pelayanan pos ini tuh menggunakan merpati, samping kuda, dan keledai ya. Tugasnya itu adalah menyampaikan perintah khalifah kepada gubernur. Nah, tugasnya yang kedua tuh untuk menyampaikan laporan gubernur kepada khalifah. Perlu diketahui, kenapa sih ada gubernur? Nah, gubernur ini dibagi tuh berdasarkan provinsi. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah itu ada sekitar 23 provinsi. Nah, setiap provinsi ini dikepalai oleh pemimpin. Pemimpin ini disebut gubernur. Selanjutnya yang terakhir ada perkembangan ekonomi. Keuangan dinasti Abbasiyah ini sumber utamanya dari kharaj, pajak atas tanah yang dikumpulkan kepala daerah dan setelah dipotong untuk keperluan daerahnya dikirim ke pusat. Terus sumber lainnya itu dari zakat, pajak perdagangan, terus biaya impor, pajak barang mewah, pajak perak, pajak pertambangan, dan pajak industri. Nah, peningkatan perekonomian dinasti Abbasiyah dimulai pada masa Khalifah Al-Mahdi. Masa ini tuh dilakukan pembangunan irigasi, terus perluas area tanah garapan, dan pengeringan paya-paya untuk meningkatkan hasil pertanian yang meliputi gandum, padi, kurma, dan zaitun. Lalu ada logam hasil pertambangan seperti emas, tembaga, batu permata, dan mutiara. Terus perindustrian meliputi tekstil, pakaian jadi, selimut, permadani, barang-barang logam, sabun, dan parfum. Perdagangan pun dikembangkan di Baghdad sebagai perdagangan transito antara Eropa dan Timur Jauh. Perdagangan mencapai perkembangan yang luas. Sampai para pedagang muslim itu bisa berlayar ke India, Indonesia, Cina, dan mereka tuh membawa pulang barang komoditi untuk dikonsumsi dalam negeri ataupun ekspor. Nah, jadi kesimpulannya, perkembangan politik, administrasi, dan ekonomi yang dialami dunia Islam berimplikasi pada perkembangan aspek-aspek kehidupan lainnya seperti ilmu kebudayaan dan peradaban. Kemajuan peradaban dinasti Abbasiyah. Masa dinasti Abbasiyah merupakan masa keemasan Islam, yakni dalam bidang ilmu dan kebudayaan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Kebangkitan ilmiah ditandai dengan adanya kegiatan menyusun buku-buku ilmiah, mengatur ilmu-ilmu Islam, dan gerakan menerjemahkan buku-buku asing. Dari hasil penerjemahan diciptakan ilmu baru di samping ciptaan-ciptaan asli yang timbul waktu itu. Gerakan penerjemahan itu dimulai sejak masa Khalifah kedua yakni Al-Mansur, namun semakin optimal dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun yang menerjemahkan buku-buku ilmuwan Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Archimedes. Gerakan ilmiah tersebut berdampak pada kemajuan peradaban dinasti Abbasiyah yang mencakup ilmu agama, filsafat, dan sains. Ilmu agama yang dikembangkan pada masa dinasti Abbasiyah antara lain ada ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih dan usul fikih, ilmu tasawuf, ilmu kalam, dan lain sebagainya. Dalam gerakan penerjemahan ini juga muncul beberapa filsuf Islam, yakni antara lain seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Razi, Al-Ghazali, Al-Farabi, dan lain sebagainya. Bidang ilmu sains yang mengalami perkembangan pada masa dinasti Abbasiyah ini antara lain ada ilmu kimia, matematika, fisika, geografi, astronomi, biologi, dan lain sebagainya. Baik, tadi telah dijelaskan mengenai kemajuan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya gerakan ilmiah, yang pertama kebijakan politik egalitarian, di mana pada masa dinasti Abbasiyah banyak memberikan jabatan menteri atau jabatan penting lainnya kepada mawali non-Arab, terutama dari orang Persia.
Kemudian yang kedua, kebijakan khalifah yang mendukung ilmu pengetahuan. Para khalifah dinasti Abbasiyah mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Al-Mansur sangat tertarik dengan ilmu kedokteran sehingga menganjurkan kepada para dokter yang beragama apapun untuk mengembangkan percobaan dalam bidang kedokteran dan menyusun ilmu kedokteran. Selanjutnya yang ketiga, pindahnya pusat pemerintahan ke Baghdad sebagai tempat yang baik, berangin, nyaman, dan dibentengi oleh alam asli dari serangan-serangan musuh. Baghdad terletak di antara Sungai Furat dan Sungai Dajlah yang menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional dan sumber pendapatan negara di samping pertanian dan industri. Kebudayaan Irak di sana juga sudah lebih maju daripada Damaskus. Setelah mengalami kemajuan, dinasti Abbasiyah pun mengalami kemunduran dan kehancuran yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadinya kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah adalah tampilnya penguasa lemah yang sulit mengendalikan wilayah yang sangat luas, kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah berfoya-foya, praktik korupsi oleh penguasa diiringi munculnya nepotisme yang tidak profesional di berbagai provinsi, dan konflik keagamaan. Adapun faktor eksternalnya yaitu Abbasiyah mendapat serangan secara tidak langsung dari pasukan salib di dunia barat dan Abbasiyah memperoleh serangan secara langsung dari orang-orang Mongol. Proses runtuhnya dinasti Abbasiyah. Pada tanggal 10 Februari 1258 Masehi atau 656 Hijriah, Baghdad menghadapi serbuan pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, di mana perlawanan kaum muslimin dapat mereka patahkan. Pasukan Tartar di bawah komando Yagurus memasuki kota Baghdad dari jurusan barat. Pasukan Tartar di bawah komando Yagurus memasuki kota Baghdad dari jurusan barat. Sementara pasukan lainnya yang langsung dipimpin Hulagu Khan masuk dari jurusan timur. Ketika Khalifah Al-Mustasim beserta beberapa pembesar negara dan tokoh-tokoh masyarakat keluar untuk menjumpai mereka, pasukan Mongol, semuanya dipancung lehernya, termasuk Al-Mustasim sendiri yang telah dibunuh dengan cara diseret-seret menggunakan kuda. Pasukan Mongol kemudian membludak memasuki Baghdad lewat semua jurusan. 34 hari lamanya pedang mereka merajalela, sehingga hanya sedikit saja penduduk yang selamat. Beberapa dari keluarga Bani Abbasiyah dapat melarikan diri, dan diantaranya akhirnya ada yang menetap di Mesir. Kesimpulan dari dinasti Abbasiyah adalah zaman pemerintahan Abbasiyah yang pertama merupakan puncak keemasan dinasti ini. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Di samping itu, dinasti Abbasiyah tahun 750 sampai 1208 Masehi juga merupakan dinasti yang menelurkan konsep-konsep keemasan Islam dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Zaman keemasan Islam yang ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan di berbagai sektor telah membawa kemakmuran tersendiri pada masyarakat saat itu. Kemajuan di segala bidang yang diperoleh Bani Abbasiyah menempatkan bahwa Bani Abbasiyah lebih baik dari Bani Umayyah. Di samping itu, pada masa dinasti ini, banyak terlahir tokoh-tokoh intelektual muslim yang cukup berpengaruh sampai saat ini.